Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Ini adalah salah satu segmen yang ditunggu-tunggu oleh sebagian penonton setia aku, apalagi kalau bukan segmen Rias Pengantin. Dan ini merupakan video episode pertama Rias Pengantin di YouTube Black Diary. By the way, di tahun 2024 akhir sampai tahun 2025, aku tuh mengalami beberapa kejadian aneh saat aku putuskan untuk ikut beberapa job di WO-nya Sam. Kan pasti nggak lupa kan siapa Sam itu. Dan aku tertarik untuk membagikan beberapa kisah itu kepada kalian melalui segmen Rias Pengantin. Jadi insya Allah kedepannya bakal ada segmen Rias Pengantin, tapi nggak intens, karena aku hanya mengalami beberapa kejadian di beberapa momen. Jadi nggak setiap momen tuh aku ada kejadian tersebut. Nah, di video kali ini aku ingin membagikan sebuah cerita yang cukup menarik untuk kita bahas di video kali ini. Dan kejadiannya itu terjadi di bulan Januari tahun 2025. Pasti kalian udah gak sabar kan untuk dengerin gimana perjalanan kisah aku kali ini. Yaudah yuk, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sejak akhir tahun 2024 kemarin, aku tuh putuskan untuk ikut bergabung kembali ke WO-nya Bapak Semi. Dan dari situ aku mendapatkan beberapa job ya, lumayan lah untuk pemasukan ya kan, untuk kehidupan sehari-hari. Dan dari beberapa job itu ada beberapa momen yang menurut aku, loh kok momen-momen kayak gini tuh masih terjadi ya di kehidupan aku. Salah satunya kisah yang akan aku bagikan kali ini. Kisah aku ini tuh terjadi di bulan Januari tahun 2025. Aku inget banget, dimana itu tanggal 1 Januari aku habis pulang, baru aja pulang nih ya, merayakan Happy New Year bareng temen-temenku. Aku tuh baru sampai rumah sekitaran jam 5 pagi. Dan itu aku mau tidur, tapi aku ditelepon nih sama Sam. Kring, ya halo Sam gitu. Ada apa Sam? Lagi apa Des? Mau tidur, aku bilang gitu. Oh baru pulang, iya. Kenapa Sam? Nih aku boleh nggak minta waktunya? Oh boleh. Kenapa Sam? Ada apa? Des, itu nanti tanggal 10 ada job tuh, mau nggak kamu? Oh kok mendadak banget gitu loh. Biasanya kan Sam itu 2 minggu atau 2 minggu setengah itu baru ngabarin, nanti kan baru ada briefing dan segala macam. Ternyata job ini itu sebenarnya mau dihandle atau mau dikasih ke salah satu tim yang lain. Berhubung tim itu tidak bisa dikarenakan ada urusan mendadak juga, jadi mau nggak mau Sam minta tolong aku. Aku bilang sama Sam, oh ya udahlah nggak apa-apa lah Sam, lumayan kan dapat pendapatan, siapa sih yang nggak mau duit gitu ya bun ya. Ya udah aku bilang sama Sam, oh yaudah boleh. Kalau gitu tanggal 4 nanti kamu ke kantor, kita briefing ya. Aku nanti bakal kasih tahu beberapa ya job desk aku lah, terus nanti aku bakal ngehandle bareng siapa dan lain sebagainya. Oke tuh ya kan, obrolannya udah selesai. Singkat cerita tanggal 4 Januari aku ke kantor, dan ternyata aku tuh hanya menghandle 3 orang. Jadi aku bersama 2 timku, sebut saja namanya Nela dan Yolanda. Jadi di job ini itu 3 orang doang. Aku bakal ngehandle bareng Nela dan Yolanda. Kita itu kok kita ya, kami tuh bakal pergi di salah satu kota yang ada di Jawa Timur. Aku tidak bisa spill di mana nama kotanya untuk melindungi privasi dari beberapa orang yang terlibat di dalam kejadian ini. Tentunya sebelum aku membawakan cerita ini kepada kalian, aku sudah mendapatkan izin dari beberapa pihak, sehingga aku bisa membagikan kisah ini dengan harapan ada pelajaran yang bisa kita ambil bersama dari kejadian tersebut. Kembali ke cerita. Tanggal 4 itu aku dikasih tahu job desk-nya apa, aku bakal kemana, nanti akomodasinya seperti apa, terus fee-nya berapa, aku bakal nge-handle-nya itu nanti kayak mana. Semuanya tuh dijelasin secara terperinci sama Sam. Oke, aku terima ini job ini ya kan. Dan aku sudah komunikasi sama Nela dan Yolanda. Sedikit informasi juga, di WO-nya Sam itu orang-orangnya sudah baru semua. Jadi orang-orang lama itu sudah resign. Dan Nela sama Yolanda ini termasuk tim baru di WO-nya Sam.
Terus tanggal 10 Januari itu kita harus berangkat. Dan itu kalau aku nggak salah ingat hari Jumat. Hari Jumat itu kereta kami sekitaran jam setengah 10 pagi. Dan kami tiba di kota tersebut itu pokoknya perjalanan tuh kurang lebih hampir 6 jam. Tiba di kota tersebut tuh sore. Kami tibalah di kota klien. Dan fun fact-nya, benar katanya Sam, nanti selama acara berlangsung, kami tuh akan tinggal di salah satu rumah kerabatnya klien. Kenapa? Karena rumah klien, which is kampungnya klien, itu jauh banget dari hotel. Jangankan hotel, untuk pergi ke minimarket aja, itu jauh. Jadi harus ke kota dulu. Adapun dia kayak warung kelontong atau warung Madura. Dan begitu kami dijemput sama salah satu kerabatnya klien, kami diajak pergi ke rumahnya klien. Setiap jalan yang aku sadari adalah ini pemukiman, rumahnya itu nggak yang berhimpitan atau bersebelahan. Jadi antara satu rumah dengan rumah yang lain itu dipisahkan dengan pekarangan, sawah, atau kebun milik warga sekitar. Semakin kami masuk melewati desa per desa gitu ya kan, tibalah kami di desanya klien, di kampungnya klienku ini. Dan di situ kami cukup have fun, kami cukup seneng karena memang areanya tuh pedesaan. Jadi otomatis cuaca di sana tuh sejuk. Bahkan kami itu bisa melihat pegunungan yang lokasinya kemungkinan nggak jauh dari rumah klien. Sebab dari rumah klien aja kami bisa melihat gunung tersebut. Begitu kami tiba, kami disambut dengan baik. Dan memang agendanya itu selepas Isya itu nanti kami akan bertemu dengan klien untuk testing make up. Jadi kami ingin klien itu nyoba dulu make up yang bakal dia pakai di keesokan harinya. Acaranya tuh simple banget. Jadi di hari Sabtu tanggal 11 Januari pagi akad nikah, sore langsung resepsi. Dan Minggu kami balik ke Surabaya. Yaudah nih ya kan, kami disambut, kami disuguhkan makanan. Terus kami leye-leye dulu nih di rumah klien. Sampai kami diberitahu bahwa nantinya kami akan tinggal di rumah salah satu tantenya klien yang lokasinya tuh satu dusun dan jaraknya juga nggak terlalu jauh. Ya udahlah, selepas selesai kami makan, terus hampir azan maghrib tuh hampir berkumandang, kami langsung pergilah ke rumah tantenya klien untuk beristirahat sejenak sebelum nantinya selepas Isya kami kembali ke rumah klien. Jalan tuh situ, dan ini desa itu enak banget. Meskipun jalanan itu ada lampu tapi posisinya nggak yang berdempetan, cukup terang karena beberapa rumah warga itu masih pakai obor. Obor itu ditancepin di pagar pagar kayu. Jadi di sana tuh nggak ada pagar besi atau pagar apa. Adanya tuh tiap rumah tuh depannya pasti pagar kayu. Cuman yang jadi masalah buat aku adalah kan setiap rumah di sana tuh nggak yang rumah satu bersebelahan dengan rumah satu, nggak. Pasti dipisahkan sama pekarangan, kandang ayam atau kebun gitu kan. Jadi jalannya tuh lumayan creepy gitu loh. Lumayan serem tapi seru gitu loh. Tibalah di rumah tantenya klien. Kami dikasih tahu bahwa kami akan tidur di satu kamar aja. Kami minta satu kamar aja karena itu udah lebih dari cukup. Karena ternyata kamarnya juga gede. Cukuplah buat bertiga. Kami di sana ganti baju, mandi ya kan. Nggak ada yang aneh dengan rumah tantenya klien. Justru yang aneh itu ada pada klienku. Seru kan. Selepas mandi, selepas ganti baju, aku juga sholat maghrib dulu. Baru setelah itu kami jalan. Selepas Isya itu kami jalan tuh ke rumah klien. Jadi aku sholat Isyanya itu malam. Selesai aku testing make up sama si klien. Aku tiba di rumah klien dan klien aku tuh udah ready. Jujur, first impression ya, aku ketemu sama klien aku, ini orang cantik banget. Bener cantik. Usianya tuh lebih muda 4 tahun dari aku.
sebut saja namanya Sari gitu ya. Sari ini itu nggak pakai make up aja, dia tuh cantik. Bahkan pas waktu aku proses testing make up bareng dia, aku tanya, kamu pakai skincare apa kok kulitnya tuh mulus, flawless gitu loh. Dan Yolanda tuh sampai bilang, ini kayaknya kita nggak usah perlu effort, Mbak, ini kulitnya udah bagus. Ya emang bener gitu loh. Kita testing make up, sampai aku tuh menyadari begini, kok ada yang aneh. Kenapa? Begitu aku ngerias nih ya, ngelihat ke wajahnya, ya udah wajah dia. Tapi begitu aku mengalihkan pandangan ke arah kaca, itu kayak bukan wajah dia gitu loh. Kayak wajah orang yang aku make upin. Dan wajahnya tuh kayak ibu-ibu usia 45-50. Itu yang aku lihat pas aku melihat ke arah cermin. Sampai aku mikir gini, apa aku kelelahan ya? Apa aku capek ya? Atau aku ngantuk ya? Kok beda gitu loh wajah dia tuh ketika dilihat di kaca itu beda sama ketika kita lihat langsung. Dan bahkan ya pas aku lihat di kaca dia itu senyumnya tuh aneh, tapi aku lihat dia nggak senyum gitu loh. Makin aku bingung, sampai aku tuh bisikin ke Yolanda sama si Nela gitu loh. Aku bilang ke mereka berdua, ini aku yang ngantuk apa gimana ya? Coba deh kamu lihat ke kaca. Lah, begitu si Yolanda sama si Nela ini ngelihat ke kaca, mereka tuh sependapat sama aku. Loh, iya ya, kok wajah orang lain ya? Tapi pas kami ngelihat lagi ke arah si Sari, ya udah Sari gitu loh. Cuma yang jadi pertanyaan, kenapa pas kami lihat ke kaca kok bukan Sari? Lah, itu siapa? Jelas-jelas itu orang pantulannya ya pantulannya si Sari. Aneh kan? Itu kali pertama kami merasakan ada yang janggal. Selepas testing make up nih ya, selesai, klien suka, meskipun aku masih agak bertanya-tanya, tapi ya udahlah, aku pikir ya udah mungkin aku, Yolanda ataupun Nela lagi ngantuk, lagi capek gitu ya. Makanya kami ini halu, sehingga ya udah selesai, beres nih ya kan, ngobrol bareng keluarga klien, menjelaskan job desk kami besok selesai. Kami baliklah ke rumah tantenya klien. Selama perjalanan menuju ke rumah tantenya klien itu juga ada kejadian yang aneh. Entah kenapa jalanan itu sepi, padahal kan besok ada hajatan. Di rumah klien juga menyalakan sound aneka musik gitu loh. Cuman jalanan tuh terasa kayak sepi, hening. Suasananya tuh gloomy, aneh pokoknya. Tapi aku, Nela, Yolanda berpikir bahwa oh ya mungkin ini aktivitas warga sekitar mungkin seperti ini gitu loh. Meskipun ada hajatan, mereka tidak yang terlalu antusias atau bagaimana. Cuman ya jarang kami jumpai. Kami terus jalan sampai kami tuh menyadari bahwa seperti ada orang di belakang kami yang ikut jalan. Karena langkah kakinya tuh kedengeran. Di sambil itu orang kayak ketawa gitu loh, kayak menertawakan sesuatu yang kami sendiri nggak paham. Begitu aku mendengar, aku tanya ke Yolanda, aku tanya ke Nela, kan aku ada di tengah-tengah mereka tuh. Mereka tuh ngapit aku karena ya wajar lah kalau mereka merasa takut. Soalnya kami baru pulang dari rumah klien tuh hampir setengah 9 malam kalau aku nggak salah inget ya. Kami toleh lah ke belakang, karena pas aku tanya ke mereka, mereka juga denger. Pas kami toleh, nggak ada siapa-siapa. Kami balik badan lagi, suara itu kedengar lagi. Kami toleh lagi, nggak ada siapa-siapa. Di situ aku berusaha meyakinkan diriku bahwa mungkin aku halu ya. Kalau aku halu, kenapa mereka juga dengar? Itu loh yang jadi pertanyaan di benak aku pas ada di kejadian ini. Akhirnya kami putuskan untuk jalan lebih cepat tuh, setengah lari. Hingga akhirnya tiba di rumah tantenya klien tuh agak ngos-ngosan. Terus tantenya klien tuh mungkin ngedengar suara kami lari itu ya. Bukain pintu, tanya ada apa gitu. Kami jawab, oh nggak ada apa-apa kok tante gitu. Ya udah masuklah. Terus tantenya klien ini ternyata lagi ngukus ya kayak gedang, pisang, pohon dan kawan-kawan gitu. Kami nggak langsung tidur. Di situ aku minta izin untuk sholat isya dulu. Yolanda, Nela nonton TV tuh bareng si tante, suaminya sama anaknya. Selepas sholat isya aku gabung sama mereka. Di obrolan itu si tantenya klien ini kan merupakan adik dari ibunya klien. Yang asli orang situ itu ibunya Sari gitu loh. Bapaknya Sari itu orang luar
yang ikut istrinya tinggal di rumah warisan ya, yang ditempatin Sari sama orang tuanya itu. Tantenya Sari itu cerita gini, Sari itu menikah sama seorang laki-laki sebut saja namanya Prabu. Itu juga menurut tantenya klien ada yang aneh. Karena apa? Karena sebenarnya kalau dilihat ya ke belakang, Prabu itu seperti nggak punya rasa sama Sari. Dan mereka itu sudah berteman sejak di bangku SMA. Dan mereka itu tinggal di dusun yang bersebelahan. Tantenya Sari itu kenal sama ibunya Prabu. Mereka tuh selalu bertemu kalau pas ada acara desa atau pas lagi belanja. Sampai ibunya Prabu sendiri itu bilang begini, kan otomatis ditanya tuh sama tetangga-tetangga, weh dapat besan dusun sebelah nih tetangga sendiri gitu. Iya, tapi Prabu tuh aneh gitu loh. Jadi sebelum sama Sari, Prabu ini punya cewek gitu loh, punya pacar. Lah rencananya Prabu tuh mau nikah sama cewek itu. Nggak tahu kenapa 3 minggu sebelum Sari sama Prabu memutuskan menikah itu, Prabu itu tiba-tiba sifatnya aneh. Menurut ibunya Prabu itu karakternya kalem dan selalu nurut sama orang tua. Tapi entah kenapa tiba-tiba jadi pembangkang. Jadi sedikit sedikit rebel gitu loh, kayak bukan Prabu pada umumnya, dan pengen selalu deket sama Sari. Lah terus ibunya Prabu tuh sempet tanya sama Prabu, kenapa kamu kayak gini, kamu yakin mau nikah sama Sari? Prabu malah marah. Terus ibunya Prabu tuh sempet tanya sama Sari, kamu apakan anakku, kok sampai Prabu kayak gini? Ya Sari merasa bahwa, kalau menurut cerita nih ya, Sari itu merasa bahwa dia nggak ngapa-ngapain Prabu gitu loh. Ya entahlah apa yang terjadi di antara Prabu dan Sari. Nah terus ketemu nih tantenya Sari sama ibunya Prabu pas lagi belanja. Cerita, sebenarnya tantenya Sari ini juga enggan ya membahas tentang keluarganya Sari. Karena apa? Karena tantenya Sari itu tahu kalau keluarganya Sari itu suka banget dengan hal-hal klinik, hal-hal yang supranatural, suka banget bahas-bahas dukun, bahas-bahas pelet, bahas-bahas inilah lain, pokoknya kayak hal-hal seputar itu. Bahkan bapaknya Sari itu temen dukunnya banyak, apalagi akiknya banyak. Memang iya gitu loh. Dan sebagai saudara, tantenya Sari ini juga bingung gitu loh. Di lain sisi dia merasa ada yang janggal, tapi di lain sisi itu saudara. Dan tantenya Sari itu tipe orang yang gak mau ikut campur urusan orang. Jadi dia hanya mendengarkan keluh kesah dari sana sini, dia tampung. Tapi dia mau negor ke orang tuanya Sari itu juga enggan, karena tantenya Sari ini menghindari perdebatan antar saudara. Jadi dia memilih untuk yaudah dia mau jadi pendengar aja yang baik. Dan sampai pada akhirnya si Prabu ini bilang ke orang tuanya kalau dia mau melamar Sari. Prabu ini anak tunggal gitu loh. Jadi sebagai orang tua ya udahlah, kalau memang ini pilihan anaknya dan ini yang terbaik buat anaknya, orang tua hanya bisa mensupport. Datanglah itu keluarganya Prabu ke rumahnya Sari untuk melamar Sari. Diterimalah lamarannya si Prabu, karena sepertinya si Sari ini juga kecintaan sama Prabu gitu loh. Yaudah nih mereka tentukan tanggal nikah. Yaudahlah, nikahlah itu di tanggal 11 Januari tahun 2025. Dan tantenya Sari itu merasa bahwa pernikahan Sari sama Prabu itu terlalu singkat, terlalu cepat gitu loh. Mereka tuh hanya kenal 3 minggu, pacaran 3 minggu langsung nikah. Memang gak ada yang aneh ya, gak ada salahnya juga nikah cepat. Melihat beberapa aspek itu membuat tantenya Sari itu agak meragukan sesuatu, seperti ada yang janggal dengan pernikahan Sari dan Prabu. Cuman ya itu tadi loh, tantenya Sari tidak bisa bertindak lebih jauh, ikut campur urusan keluarganya Sari. Ya sebagai saudara dia berusaha untuk membantu lah, ya kan, sebagai saudara. Dan tantenya Sari itu sempat mengingatkan ibunya Sari untuk berhati-hati dalam bertingkah laku, agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Ibunya Sari malah responnya itu kayak bercanda gitu loh. Ya udah, dari situ tantenya Sari udah enggan ngobrol yang terlalu spesifik sama orang tuanya Sari.
Dan tantenya Sari hanya berpesan bahwa nanti kalau seumpama ada yang aneh, minta tolong untuk tidak disebar ke tetangga-tetangga. Jadi kayak anggap apa ya, anggap cukup tahu aja gitu loh. Jadi gak usah terlalu ikut campur, biarin aja. Ya aku sama Yolanda maupun Nela bertanya-tanya dong, memangnya bakal ada apa? Memangnya ini kenapa? Kok sampai tantenya Sari itu memberi warning seperti itu kepada kami? Hingga jam udah mulai larut malam, kami diminta untuk beristirahat karena subuh kami harus ke rumahnya Sari untuk melakukan pekerjaan kami. Istirahatlah kami, iya kan? By the way, di kamar yang kami tempatin itu ada satu jendela. Jendelanya tuh kayu. Sayangnya nggak ada tralisnya. Jadi jendela itu selotan dari dalam. Kalian tahu kan jendela kayu yang kayak ada ala-ala jendela Neko yang lekukan gitu, kan tahu kan? Itu cuma satu jendelanya dan itu mengarah ke pekarangan sebelah. Entah pekarangan tantenya Sari atau pekarangan tetangga sebelahnya, pokoknya mengarah ke arah pekarangan. Tidurlah kami sekitaran jam berapa itu ya? Jam 9 deh, kalau enggak jam setengah 10, aku lupa. Pokoknya sekitaran jam segitu kami istirahat. Dan aku tuh tidur di pinggir yang deket sama jendela itu. Tidur nih, awal-awal tuh enak. Sampai aku dibangunin sama Nela. Gara-gara Nela itu pengen buang air kecil gitu loh. Bangunlah aku. Aku juga bangunin Yolanda gitu. Enggak sekalian, biar enggak bangun-bangunan gitu. Si Yolanda bilang enggak gitu. Ya udahlah, aku Nela pergilah ke kamar mandi, ya kan. Kami pergi ke kamar mandi, aku nunggu Nela dari luar, Nela masuk. Lapas aku lagi nungguin Nela, itu tiba-tiba si Yolanda tuh lari ke belakang. Guduk. Kaget dong aku. Kenapa Yol? Aku bilang gitu. Aduh Mbak, jendelanya buka, Mbak. Hah? Jendela mana? Jendela kamar. Loh, kan udah diselot. Ya kan, kok bisa buka? Soalnya pas kami tiba di sana tuh kan surup tuh. Itu jendela udah aku selot gitu loh, nggak ada yang buka. Tapi kenapa bisa terbuka ya wallahu alam. Gara-gara Yolanda ini lari ya, keluarganya tantenya Sari tuh sampai kebangun. Mereka tanya kenapa, ada apa. Ya Yolanda cerita kalau jendelanya tuh tiba-tiba buka, terus tiba-tiba ada angin kenceng. Lah, kayak ada sesuatu di atas wajahnya Yolanda. Jadi Yolanda itu kan tidurnya telentang tuh. Kayak ada sesuatu di wajahnya Yolanda, kayak rambut atau kain atau apa. Yolanda merasa risih, makanya dia bangun. Terus dia menyadari bahwa jendelanya terbuka gitu loh. Entah aku yang dia mikirnya tuh aku kayak kurang dingin, kipasnya kan kecil tuh, aku kurang dingin makanya jendela dibuka. Ya aku juga nggak sebodoh itu juga, orang aku aja penakut, ngapain aku buka jendela, ya kan? Yang jelas-jelas mengarah ke pekarangan sebelah yang gelap. Untuk apa? Lepas waktu Yolanda bangun, dia melihat ke arah jendela, dia itu ngelihat kayak ada siluet seorang perempuan kayak dari arah dalam pekarangan mau keluar ke jalanan gitu loh. Dan itu sambil ketawa, makanya Yolanda takut, dia lari lah ke belakang. Karena dia kan tahu aku nganterin Nela ke kamar mandi. Pas dengar ceritanya Yolanda, tantenya Sari sama suaminya itu langsung ngecek ke kamar kami. Dan benar jendelanya tuh kebuka. Sama omnya Sari itu dicek, gak ada siapa-siapa dan gak ada apa-apa. Akhirnya jendela itu ditutup lagi. Dan Nela udah selesai nih, kami melanjutkan untuk tidur. Demi apapun ya, malam itu kami bener-bener gak bisa tidur. Sebab apa? Sebab kami tuh tahu-tahuan ngedenger banyak banget suara tokek. Jadi suara tokek tuh seolah-olah ada banyak tokek bersautan, terus bising. Nah, yang jadi pertanyaan kami, kenapa cuma kami aja yang seolah-olah yang mendengar suara itu, sedangkan tante, omnya Sari atau ponakan-ponakannya Sari itu kayak kok ponakan sepupu ya, itu kayak nggak ngedenger apa-apa. Nyatanya mereka juga tidur pules gitu. Kami cek keluar kamar tuh juga mereka tidur pules gitu, kayak nggak ada apa-apa. Hingga akhirnya kami putuskan untuk ya udah nggak tidur. Itu malam bener-bener nggak tidur. Dan untungnya kami tuh bawa kopi kalengan gitu yang kami beli selesai kami turun dari kereta. Itu kami minum kopi sambil ya kami cerita-cerita gitu. Pas asik-asik lagi cerita nih ya, tiba-tiba kami ngedenger jendela itu diketok dari luar.
tok tok tok. Otomatis kami bertiga nge-freeze dong, ya kan? Siapa yang ngetok jendela malam-malam? Dan itu sudah jam 12 malam ya. Jam 12 malam ada yang ngetok jendela dari luar. Pas kami tanya, gak ada yang jawab. Kami di situ langsung nepi nih, minggir-minggir ke sebelah kiri gitu. Terus kami amatin jendela itu. Tiba-tiba di sela-sela kami mengamati jendela tersebut, kami mendengar suara perempuan cekikikan dari luar jendela. Dan itu suaranya jelas banget. Bener-bener jelas banget, itu kayak, ya Allah, itu siapa ya kan? Malam-malam cewek ngapain juga? Itu pekarangan. Dan kami sempat ngelihat ke arah situ pas waktu jalan pulang, itu becek. Ngapain dia becek-becekan di pekarangan? Cuma buat nakut-nakutin kami. Itu tujuannya untuk apa? Dan setelah dia cekikikan berhasil membuat kami kaku nih gara-gara ketakutan, si perempuan itu ngomong pakai bahasa Jawa yang kalau kita translatein, kami tuh disuruh pulang. Jadi gak tahu maksudnya apa kami disuruh pulang. Pokoknya kami disuruh pulang aja, disuruh pergi dari situ. Lah, gimana kami harus pergi, orang kami besok masih ada kerjaan gitu kan. Kalau kerjaan kami kelar, oke lah, gak apa-apa kami pulang. Lah ini aja kerja belum, masa disuruh pulang gitu. Sampai akhirnya suara gedoran itu makin kenceng. Lah gara-gara suara gedoran itulah tante, om, sama sepupunya Sari itu bangun. Mereka baru kebangun gara-gara suara itu. Kami otomatis keluar kamar, kami ketakutan. Dan kami putuskan untuk di ruang tamu. Begitu pula dengan keluarganya Sari. Mereka juga gak tidur, nemenin kami di ruang tamu sampai azan subuh berkumandang. Jadi malam itu kami bener-bener serumah tuh melekan di ruang tamu, nyetel TV yang siarannya tuh gak tahu bahas apa ya, random banget. Bahkan siaran lama tuh ditayangin lagi. Kami untuk masuk kamar tuh gak punya keberanian. Akhirnya azan subuh berkumandang kan. Kami putuskan untuk mandi. Aku, tantenya Sari, omnya Sari, terus Yolanda, Nela itu akhirnya ikut sholat berjamaah di musola setempat. Selepas kami sholat berjamaah, kami balik kan. Aku dan dua temanku ini tuh siap-siap untuk pergi ke rumahnya klien. Begitu setibanya kami di rumahnya klien itu bareng sama keluarganya Sari ya. Kami nggak sendiri karena ya mereka juga sekalian rewang kan. Aku ketemu nih sama Sari. Entah kenapa Sari itu tidak se-fresh semalam. Dia kelihatan kayak lesu, kayak capek, terus kayak orang kurang tidur. Dan aku menyadari bahwa kakinya Sari itu penuh lumpur. Penuh apa? Kok lumpur sih? Lempung. Kalian tahu lempung kan? Tanah yang kecampur air gitu loh. Aku tanya dong sama Sari, loh Sar, kamu udah mandi belum? Karena kelihatan kayak kalau dia udah mandi kan otomatis kakinya bersih ya. Lah ini kotor. Sari di situ bilang, nggak tahu ya mbak, kayaknya udah. Ini aneh tuh, kayak aneh. Setiap aku tanya apa, dia jawabnya apa. Aku bilang sama Sari, kalau belum mandi, mandi dulu ke. Kakinya juga sekalian dibersihin tuh, banyak lempungnya. Aku bilang gitu, aku sambil nunjuk itu. Dia bingung, loh kok kakiku banyak lempung ya mbak. Lah dia aja nggak tahu apalagi kami, ya kan. Ya udahlah, Sari mandi tuh diantar sama ibunya kan. Kami nunggu di kamarnya dia. Terus si Nela tuh tanya gini ke aku, mbak, kok kakinya Sari banyak lempung ya mbak? Iya ya, kenapa ya? Yolanda nyautin tuh. Si Nela itu sempet berburuk sangka sama Sari. Si Nela tuh bilang gini, apa jangan-jangan nakutin kami semalam itu mbak? Kita semalam tuh mbak ya, itu ya si Sari mbak. Ya kan, bisa jadi dia pergi ke pekarangan, terus dia lupa cuci kaki, dia langsung masuk kamar. Makanya tuh kakinya jadi bukti. Ya kita juga nggak bisa nuduh orang tanpa bukti kan. Aku bilang sama Nela dan Yolanda, udah kan memang itu Sari, ya udahlah, anggap aja bercandaan, nggak usah terlalu dipikirin yang gimana-gimana, nggak usah terlalu serius juga. Biar suasananya tuh cair gitu. Aku maunya tuh kejadian semalam udah dilupain aja, biar kita juga bisa fokus kerja. Selesai mandi, Sari menghampiri kami dan kami mulai bekerja. Lagi dan lagi
kami melihat Sari. Itu kalau di pantulan cermin kayak bukan Sari. Sampai itu aku bingung ya. Ini kira-kira pakai shade foundation nomor berapa gitu loh. Kalau aku pakaikan nomor ini yang jelas-jelas tuh warna kulitnya Sari, yang tone-nya agak satu tingkat. Kalau kita pakai tone yang sama tuh kan kelihatan kusam, kayak kelihatan no makeup look gitu kan. Buat apa makeup kalau warnanya sama? Kalau untuk pengantin kan harus segar tuh. Tapi kalau di pantulan kaca itu kelihatan kayak abu-abu gitu loh, kayak bukan skin tone-nya si Sari. Kan aku jadi bingung ya. Akhirnya aku tanya minta solusi ke Yolanda Manela, dimana mereka bilang udahlah mbak, gak usah lihat kaca, lihat Sarinya aja gitu. Dan mereka juga masih melihat hal yang sama seperti yang aku lihat. Jadi intinya di sini kan aku nggak halu gitu loh. Ya udahlah, aku putuskan tuh nggak lihat kaca, aku fokus ke Sari. Aku bikin dia sepangling mungkin. Di situ kan dia juga agak-agak ngantuk tuh, ditahankan sama Yolanda pakai bantal sampai akhirnya selesai. Tinggal pakai lipstick. Karena si Sari ini belum makan, jadi aku minta tolong sama pihak keluarga untuk ngasih dulu sarapan ke Sari sebelum akhirnya nanti pakai lipstick biar Sari ini ada tenaga. Ternyata di situ Sari ini itu kayak kebablasan turu. Tapi kata orang tuanya Sari, ini nggak apa-apa, ini udah biasa gitu. Ya udahlah, kami baringkan tuh Sari, ya kan, sambil dibangunin tuh sama keluarganya. Hingga Sari tuh bangun tuh sambil ketawanya tuh aneh banget. Sampai akhirnya bapaknya Sari sama beberapa bapak-bapak gitu yang pakai udengan dan aneh banget, kayak tampilan dukun, masuk ke kamarnya Sari. Dimana bapaknya Sari itu bawa kelapa hijau yang ditancepin beberapa dupa yang menyala. Terus si bapak-bapak tuh kayak bawa keris dewe-dewe. Iya, bawa keris sendiri-sendiri sambil nggak tahu mereka tuh merapalkan sesuatu yang aku gak pernah denger dan aku gak tahu itu rapalan apa. Masuk tuh satu persatu ke kamarnya Sari, terus mengitari ranjangnya Sari. Kami disuruh nepi tuh. Akhirnya kami nepi ke pojokan dekat lemari kamarnya Sari. Di situ mereka kayak baca-baca apa. Terus tiba-tiba keris itu ditaruh di kasur berjejer gitu. Orangnya tuh lebih dari 10. Si bapak-bapak ini kayaknya temennya bapaknya Sari, itu lebih dari 10. Dan keris itu ditaruh di kasur. Terus mereka tuh pada sungkem gini semua ke Sari, nggak tahu kenapa ya. Terus si Sari itu minta kelapa yang dibawa sama bapaknya. Kelapa itu dupanya itu dicabut gitu satu persatu sama Sari. Air yang di dalam kelapa itu diminum langsung sama Sari, langsung dari kelapanya. Dan itu otomatis basah toh baju tidurnya si Sari ini. Untungnya aku tuh bawa foundation bagus sehingga itu tidak merusak complexion yang sudah aku pasangkan ke wajahnya dia. Kan otomatis kalau aku salah bawa complexion itu kan bisa merusak, otomatis PR ya kan. Saya orang udah finishing tinggal pakai lipstick doang. Untungnya ya Allah, alhamdulillah ya Allah, aku bawa brand itu yang bagus, yang nggak gampang geser, nggak gampang nge-crack. Jadinya pas waktu dia goglok itu aman. Habis itu dia langsung tidur lemes lagi, tidur dek. Bangun lagi lah, bangun itu Sari. Sampai aku bertanya gini, kalau ini Sari, terus yang tadi siapa men? Selepas itu bapak-bapak ini langsung ambil kerisnya masing-masing, mereka keluar. Aku, Nela, Yolanda diminta keluar sama tantenya Sari. Kami juga akhirnya diminta untuk sarapan dulu. Jadi kami sarapan di halaman belakang. Di halaman belakang rumahnya Sari itu banyak banget pohon kapuk. Kalian tahu pohon kapuk kan? Itu berjejer. Kami sarapan di situ bareng tantenya Sari dan beberapa ibu-ibu yang rewang. Tantenya Sari itu bilang begini, Mbak Desi, Mbak Nela, sama Mbak Yolanda, jangan kaget ya. Akhir-akhir ini Sari itu sering kayak gitu. Kami sendiri juga bingung kenapa Sari seperti itu. Setiap kami tanya ke orang tuanya Sari, mereka tuh malah menyuruh kami untuk tidak ikut campur. Ibu-ibu yang lain juga nimpali. Kadang mereka tuh ngelihat Sari tuh surup-surup keluar rumah, nggak pakai sendal. Terus ngobrak-ngabrik kebun sebelah rumahnya, kadang kebunnya tetangga. Setiap ditanya ke orang tuanya malah marah. Yaudah akhirnya warga berpikir bahwa mungkin Sari ini lagi stres karena mau menjelang pernikahan atau gimana. Jadi mereka putuskan untuk tidak ikut campur terlalu jauh urusan keluarganya Sari.
Selesai kami makan, ya sarapan, kami dipanggil karena Sari udah selesai tuh. Kami pakaikan lipstick, habis itu kami ganti tuh bajunya Sari ke baju akad nikah dulu, karena paginya kan akad nikah. Selesai itu nunggu nih borongan dari pihak mempelai pria. Tak lama pihak mempelai pria datang barengan sama Pak Penghulu datang. Akad nikah pun dimulai nih. Semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada kejadian-kejadian aneh. Paling juga Sari tuh tiba-tiba pingsan, terus bangun ketawa-ketawa kayak bukan Sari. Habis itu minta air kelapa, habis minum air kelapa, tidur lagi, bangun lagi, baru Sari. Udah seperti itu aja. Hingga jam 3 sore, acara resepsi kan mau dimulai tuh. Kami rubah lagi nih make upnya ya, ke look yang berbeda, ke look pakaian yang digunakan sama Sari. Nantinya Sari itu akan ganti 2 pakaian. Pakaian yang pertama itu semuanya berjalan dengan lancar. Sejak kejadian testing make up dan make up saat akad nikah, aku putuskan untuk tidak lihat ke arah kaca, tapi aku lihat langsung ke arah Sari. Kenapa? Karena kalau lihat ke arah kaca tuh kayak mengganggu fokusku. Jadi aku lihat ke arah Sari dan semuanya berjalan dengan lancar. Sari benar-benar manggelingi banget. Aku mengapresiasi diriku sendiri, ternyata aku masih bisa merias klien dengan baik. Meskipun udah lama vakum ya kan. Akad nikah baju pertama berjalan dengan lancar sampai ganti baju kedua. Begitu pula dengan orang tuanya Sari. Kami kasih pakaian untuk mereka ganti. Bapaknya Sari juga ganti. Dan ini mulailah masuk ke kejadian yang menurutku wow. Ini seperti poinnya sampai semuanya tuh terungkap. Bapaknya Sari setelah ganti baju, beliau akan duduk tuh di depan dengan akiknya yang banyak. Tiba-tiba beliau tuh merasa gerah gitu loh. Dan aku tuh aneh, padahal baju yang kami bawa dari Surabaya itu bahannya tuh adem. Karena Sam tuh kalau beli brand itu juga bukan yang brand murah. Ditambah klien juga menyewa kami dengan harga yang lumayan. Jadi nggak mungkin dong kami memberikan fasilitas yang tidak sesuai dengan harga. Sam bukan seperti itu orangnya. Tapi beliau berkali-kali bilang gerah. Akhirnya beliau tuh gedandapan cari spot yang ada kipas gedenya. Beliau di situ sampai buka tuh baju ya kan. Sampai aku tuh takut, aduh ini kancingnya lepas gak ya gitu. Kayaknya enggak sih. Di situ bapaknya klien sampai dikasih minum, dikasih es segala macam, masih ngerasa gerah. Tiba-tiba bapaknya klien ini kan awalnya duduk tuh di kursi plastik, tahu-tahu kayak jatuhnya tuh bukan gimana ya, kayak tiba-tiba kayak mau sungkem gitu loh, sama sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Sepertinya yang bisa ngelihat itu cuma bapaknya klien. Setelah sungkem berkali-kali bilang maaf, bapaknya klien tiba-tiba kejang jatuh, nggak sadarkan diri. Kami di situ panik, benar-benar panik banget. Bapaknya klien dibawa masuk dan kami coba sadarkan beliau. Itu tamu udah sebagian ada yang datang gitu loh. Tapi beliau nggak sadar-sadar, sampai dipanggilkan dokter tuh. Dipanggilkan dokter dari salah satu klinik yang lokasinya ada di pinggiran jalan raya gitu. Dipanggil tuh datang ke rumahnya Sari. Begitu dokter datang, dokter bilang kalau bapaknya Sari ini sudah tidak bernafas. Ya, bapaknya Sari telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ aku bingung ya, mau ngomong apa tuh, bingung kayak kok mendadak banget. Akhirnya aku ke-trigger ya kan. Aku ke-trigger ketika ngelihat bapakku meninggal dengan begitu cepat di depan mata. Otomatis aku bisa merasakan apa yang dirasakan sama Sari. Di situ aku sempet kayak tremor gitu, kayak suasana yang harusnya harusnya bahagia itu tiba-tiba berubah jadi duka cita. Jadi kacau banget pokoknya waktu itu. Sampai ya udah, bapaknya Sari di situ langsung dilepas semua bajunya. Terus dokter menyarankan kalau seumpama ragu nih dengan hasil diagnosanya bisa langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi bapaknya Sari di situ dilepas dulu bajunya, diganti baju, dibawa langsung ke rumah sakit. Acara tetap berlanjut waktu itu, tapi tanpa bapaknya Sari. Sedangkan Sari itu Sari itu udah nggak fokus dengan acaranya. Dia memilih untuk
berdiam diri tuh di dalam kamar. Hingga kabar duka benar-benar dipastikan datang dari ibunya Sari yang ikut ke rumah sakit menyatakan bahwa bapaknya Sari ini memang telah meninggal dunia. Di situ Sari histeris tuh. Di dalam kamar, dari luar nih ya, dari luar kamarnya Sari, kami bisa mendengar semuanya, orang itu juga ngedengar Sari tuh kayak marah-marah, semuanya dibanting. Bahkan Prabu tuh khawatir dengan kondisinya Sari. Hingga akhirnya si Sari ini itu suaranya berubah. Yang awalnya marah-marah, sedih, tiba-tiba berubah ketawa, dan berubah juga kayak suara ibu-ibu. Kayak bukan suara Sari yang kami dengar sebelumnya. Kami bingung, loh di dalam kan Sari sendiri lah, ini suara siapa? Hingga akhirnya pintu kamar tuh kebuka. Keluarlah Sari, ya kan, tapi gayanya tuh udah aneh, tangannya udah gini. Tangannya udah gini, matanya tuh keluar kayak urat-urat gitu loh. Terus pakainya tuh udah amburadul, termasuk gaun yang kami kenakan kepada Sari itu juga ada beberapa bagian yang sobek. Kami bingung harus menjelaskan gimana kejadian ini ke Sam, tapi kami memutuskan untuk tidak memikirkan itu dulu. Kami lebih memikirkan bagaimana kondisi Sari, ya empati dong guys, ya kan. Di situ kami melihat bahwa Sari ini tuh berbicara dengan bahasa Jawa di hadapan kami semua, yang kalau ditranslatekan itu kurang lebih seperti ini. Meninggalnya bapaknya Sari itu sesuatu hal yang wajar, sebab dia harus membayar dari apa yang sudah dia lakukan. Dan dia tidak berhasil melakukan tugasnya, sehingga si sosok ini itu mengambil bapaknya Sari. Dari pernyataan yang keluar dari mulutnya Sari, itu kan menimbulkan banyak persepsi. Kami bertanya-tanya dong, ini apa maksudnya? Hingga tak berselang lama, ambulan tuh datang. Ambulan yang membawa jenazahnya bapaknya Sari tuh datang. Mau nggak mau acara harus diberhentikan. Acara diberhentikan, semua tamu tuh lebih fokus, berempati dengan kejadian yang dialami sama keluarganya Sari. Begitu pula dengan kami dan tantenya Sari juga ada di momen tersebut. Setelah ngomong panjang kali lebar nih ya, Sari itu tiba-tiba pingsan. Ibunya Sari tuh keluar dari ambulan, bapaknya Sari, jenazahnya bapak Sari itu dimasukkan ke dalam rumah. Dan di situ ibunya Sari menyadari anaknya pingsan, itu langsung memeluk Sari, berkali-kali minta maaf sama Sari, berharap Sari harus bangun, dia harus sadar, dia jangan sampai nyusul bapaknya. Hal itu membuat tanda tanya besar di pihak besannya. Ya, ini ada apa sebenarnya? Kok bapaknya Sari tiba-tiba meninggal mendadak, terus Sari tiba-tiba ngomong seperti itu? Ibunya yang mungkin merasa terpojokkan, bingung ya kan, harus berbuat apa. Mau nggak mau ibunya Sari bilanglah kepada besannya sambil meminta maaf, berkali-kali minta maaf, dan itu juga di hadapan Prabu, di mana ibunya Sari itu menyatakan bahwa beliau dan bapaknya Sari itu melakukan cara yang tidak baik untuk mengikat Prabu agar menikahi Sari. Sebab apa? Sebab Sari itu adalah anak perempuan satu-satunya. Jadi Sari itu 3 bersaudara. 2 kakaknya ini laki-laki, dan dia tuh anak perempuan yang dinanti-nantikan selama 8 tahun. Mereka ingin punya anak cewek, 8 tahun kemudian barulah itu lahir Sari. Jadi mereka tuh ingin memberikan yang terbaik sama Sari, buat Sari, ya kan? Pada suatu hari Sari tuh cerita, waktu Sari duduk di bangku SMA, dia tuh suka sama seorang laki-laki namanya Prabu, temen SMA-nya. Tapi Prabu ini nggak suka sama dia, sebab Sari tuh pernah menyatakan perasaannya, tapi ditolak sama Prabu. Terus Sari itu makin lama tuh makin kepikiran, dan dia tuh obses pengen jadi istrinya Prabu. Memang orang tuanya Sari itu terlalu memanjakan Sari, sehingga apa yang menjadi keinginan Sari itu harus terpenuhi. Begitu pula dengan kejadian yang terjadi di bulan lalu, di bulan Desember. Prabu itu sempat membagikan momen bareng pacarnya di sosial media, yang menyatakan dia tuh ingin melamar pacarnya itu dan menikahi pacarnya itu. Itu membuat Sari cemburu. Sari memohon-mohon sama orang tuanya
Kayak mana caranya biar Prabu itu jadi milik dia? Ya udahlah, bapak ibunya yang terlalu memanjakan Sari akhirnya menuruti permintaan Sari, di mana bapaknya itu pergi ke salah satu goa. Beliau membuat perjanjian dengan seseorang atau sesuatu yang tidak seharusnya beliau datangi, karena itu resikonya cukup gede. Entah perjanjian model apa, dan taruhannya itu adalah nyawa. Kalau bapaknya Sari tidak bisa memenuhi apa yang telah disepakati, bapaknya Sari harus siap untuk diambil. Ya, kejadiannya di momen tersebut. Entahlah bagaimana alur ceritanya, ya secara spesifik aku juga nggak paham. Yang aku dengar pada waktu itu ibunya Sari hanya berkata demikian. Mendengar hal itu, orang tuanya Prabu merasa ragu gitu kan. Loh, berarti anakku itu suka Sari karena dijampi-jampi. Ya benar aja gitu loh. Karena Prabu itu tiba-tiba mutusin pacarnya, terus pacaran sama Sari, 3 minggu kenal langsung minta dinikah sama Sari. Kan aneh. Jadi keanehannya dirasakan sama orang tuanya Prabu itu ternyata terjawab di hari tersebut. Jadi Prabu ini menikahi Sari bukan pure karena Prabu suka sama Sari, melainkan ada unsur magis di dalamnya. Dari situ ibunya Prabu itu langsung marah-marah sama ibunya Sari. Wow, dicaci maki segala macam di hadapan banyak orang, hingga salah satu sepupunya Prabu itu datang membawa seorang ustadz gitu loh. Orang apa ya? Bukan ustadz, itu kayak pemuka agama lah di situ. Beliau langsung mengadakan ruqyah dadakan di rumahnya Sari. Yaitu meruqyah apa? Meruqyah Prabu. Si Sari ini masih belum bangun tuh dari pingsannya. Prabu di ruqyah marah-marah. Wah, apa jadi banting? Orang itu aja sampai mau dibanting tuh sama si Prabu. Dan untungnya Prabu itu bisa dikondisikan sama orang-orang sekitar, dipegangin tuh. Ruqyah selesai, Prabu sadar. Prabu aja bingung kenapa dia pakai baju pengantin ada di rumahnya Sari. Akhirnya di situ ibunya Prabu ini cerita sama anaknya. Bapaknya Prabu tuh saking marahnya sampai nggak mau masuk ke rumahnya Sari, nunggu di luar sampai proses itu selesai. Oh, di situ Prabu marah, Prabu nggak terima. Dan detik itu juga Prabu langsung menalak Sari dan memutuskan untuk melakukan pembatalan pernikahan. Karena ya itu tadi loh, karena dia menikahi Sari itu atas dasar dia nggak sadar, karena ada unsur magis. Nah di situ keluarga Sari juga tidak bisa bertindak lebih jauh, karena apa yang telah mereka lakukan itu salah dan tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Sesayang-sayangnya sama anak, kita sebagai orang tua juga tidak bisa bersikap berlebihan. Itu sudah terlalu jauh. Itu merugikan banyak orang, bahkan merugikan dirinya sendiri, iya nggak sih? Prabu dan keluarganya beserta rombongannya itu langsung meninggalkan rumahnya Sari. Begitu pula dengan tetangga-tetangga itu yang awalnya antusias untuk rewang. Mereka pada pulang, pada menggosipin keluarganya Sari. Kami hanya bisa bantu, ya kan? Kami hanya bisa bantu membersihkan rumahnya Sari yang udah chaos banget. Bapaknya Sari itu baru dimakamkan di keesokan paginya. Dan itu pun hanya diantar oleh pihak keluarga. Tidak ada satupun tetangga yang bersedia mengantar bapaknya Sari ke peristirahatan terakhirnya, sebab mereka semua berpendapat bahwa bapaknya Sari ini sudah melakukan kesalahan yang terlampau jauh, bahkan bisa memecah belah hubungan tetangga dengan dusun sebelah gitu loh. Keluarga juga tidak mau berkomentar banyak. Dan malamnya Sari itu baru sadar, sekitaran jam 11 malam Sari itu baru sadar. Dia nangis gak ada habis-habisnya ya, mengurung diri di dalam kamar. Hingga aku di situ telepon sama Sam, ya kan. Aku bilang sama Sam, ya gaun satunya robek-robek Sam, gimana nih? Sam bilang, itu aja minta ganti ke keluarganya Sari gitu. Karena itu gaun juga nggak murah kan, Sam nggak mau merugi. Akhirnya aku ngobrol bareng keluarganya Sari. Ibunya Sari bersedia mengganti gaun tersebut dan nanti akan ditransfer langsung ke Sam. Ya udahlah, urusan kami dengan keluarganya Sari sudah selesai, meskipun acara momen terakhir yang resepsi itu berjalan
sangat-sangat tidak bahagia dan di luar dari ekspektasi kami. Kami balik lah ya kan. Kami balik ke Surabaya tuh kereta kami jam 9. Kami pulang ke Surabaya itu kami kurang tidur ya kan. Kami tidurlah di kereta. Begitu kami tiba di Surabaya, kami itu dapat telepon dari tantenya Sari yang mengabarkan duka bahwa Sari tadi pokoknya hampir menjelang duhur itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi entahlah seberat apa beban yang dirasakan sama Sari, seberapa besar kesedihan yang dia rasakan, dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri dan merasa bahwa dia sudah tidak layak untuk hidup atau bagaimana, aku tidak tahu bagaimana alur pemikirannya Sari. Tiba di stasiun Gubeng itu kami shock, kami kayak kok jadi gini ya alurnya ya, kok tambah gini ya, aduh gimana ya ibunya Sari. Hingga di bulan Maret tahun 2025 kemarin, itu kan aku masih komunikasi baik sama tantenya Sari. Tantenya Sari tuh bikin SW, bikin status WhatsApp yang bilang bahwa ibunya Sari itu ditemukan MD di sungai ngambang gitu, dan sepertinya beliau memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sedih banget. Dari satu kesalahan membuat beberapa orang gelap mata dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Hingga setelah kejadian itu, rumahnya Sari, bahkan sampai detik ini, sampai aku membawakan cerita ini ke kalian, rumahnya Sari itu kosong, tidak berpenghuni. Ada beberapa orang itu yang bersaksi, mereka tuh kerap melihat ibu bapaknya Sari ataupun Sari itu seperti masih melakukan aktivitas di dalam rumah itu, padahal rumah itu sudah kosong, sudah ditumbuhi semak belukar, bahkan tidak ada satupun pihak keluarga yang meneruskan rumah itu. Bahkan kedua kakaknya Sari itu memutuskan untuk tidak mengutik rumah tersebut atau menjual rumah itu. Jadi rumah itu dibiarkan aja. Sayang banget. Sampai aku tuh 2 hari yang lalu sempat chattingan sama tantenya Sari lewat Instagram, dimana tantenya Sari mengizinkan aku untuk membawakan cerita ini, tentunya dengan harapan semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian yang aku alami pada waktu itu saat aku menghandle acara pernikahan Sari. Satu poin yang menurut aku penting banget ketika aku ada di momen kejadian yang dialami Sari ini adalah, sebagai orang tua kita itu kan pasti sayang banget sama anak, ya kan? Alangkah baiknya tidak terlalu over dalam menyayangi atau mencintai anak kita. Kita sayangi dan cintai anak kita sewajarnya. Jangan terlalu berlebihan. Karena itu juga tidak baik untuk tumbuh kembangnya. Untuk pembentukan karakternya, pembentukan sifatnya itu juga nggak bagus. Akhirnya apa? Akhirnya ya nauzubillah min dzalik, seperti bisa saja terjadi seperti yang terjadi di keluarganya Sari ini. Siapa sih yang nggak mau memberikan yang terbaik untuk anaknya? Nggak ada. Semua orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, tapi dengan tanda kutip menggunakan hal-hal yang sewajarnya aja. Jangan menggunakan hal-hal seperti ini yang jelas-jelas itu merugikan diri sendiri. Dampaknya akan besar, bisa kemana-mana juga, ya kan? Sedih banget. Aku nggak tahu harus berkomentar apa. Mari kita doakan saja bersama-sama untuk almarhum bapaknya Sari, almarhumah ibunya Sari, begitu pula dengan almarhumah Sari. Semoga mereka diampuni dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan mereka ditempatkan di tempat sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa, aku persilakan. Terlepas rumah itu nantinya bakal seperti apa, angker atau bagaimana,
biarlah itu menjadi urusan keluarga. Dan ini salah satu momen, salah satu kejadian yang tidak bisa aku lupakan saat aku menghandle job bareng Nela dan Yolanda. Halo Nela, halo Yolanda. Sekali lagi terima kasih banyak atas izinnya telah diberikan. Begitu pula terima kasih sebanyak-banyaknya yang aku ucapkan untuk tantenya Sari sebagai pihak keluarga telah memberikan izin kepada aku untuk membawakan cerita ini di YouTube Black Diary. Begitu pula dengan Nela dan Yolanda, terima kasih ya atas izinnya, sehingga aku bisa membagi pengalaman, pelajaran untuk kita semua, tentunya untuk kita yang telah menjadi orang tua. Nah, ini menurut kalian gimana? Kalian tulis aja di kolom komentar pendapat kalian. Dan sekali lagi terima kasih sudah mensupport aku sampai sejauh ini. Terus selalu dukung aku dengan klik tombol subscribe, like, share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton video aku. Jangan di skip nontonnya. Mohon maaf kalau aku masih ada salah-salah kata, aku masih kurang dalam penyampaian. Semoga kedepannya aku bisa merubah jauh lebih baik lagi untuk membawakan setiap cerita di video Black Diary. Pokoknya terus support aku selalu ya. Yaudah kalau gitu aku Desi pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.